A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang dalam hatinya terdapat sekecil kerikil rasa sombong. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Selamat pagi ikhwafillah. Selamat beraktivitas tentunya di hari apa ini? Hari Rabu ya. Rabu. Alhamdulillah tepat di 1 Zulhijjah 1446 Hijriah, dan saya di sini tidak sendiri ikhwafillah. Oke, ini dibincang istimewa bersama Bapak Insinyur Syarif Usmulyono MT, betul Pak? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Uhti Eri ya, ikhwafillah. Uhti Eri menemani bincang istimewa kita di hari ini, dan kita akan ngobrol seru bersama Bapak, saya panggil Pak siapa nih? Pak Mul saja. Pak Mul saja. Ya. Oke. Dipanggilnya Pak Mul ikhwafillah. Ini Pak Mul yang merupakan Kepala Dinas DLH. Siap. Dinas Lingkungan Hidup. Benar. Kenapa lingkungan kita, Pak? Aman-aman saja? Alhamdulillah Pontianak sampai saat ini aman-aman saja. Aman-aman saja, Masya Allah. Dan DLH ini kantornya di jalan apa, Pak? Jalan Alianyang nomor 3. Jalan Ali Anyang nomor 3. Oke, saya masih ini Ali Anyang ini kan banyak kantornya di situ ya Iya. Pak ya. Deretan mana tuh Pak? Jadi kalau daerahnya kami sebut itu kampus Alianyang kalau kantor situ ya. Kampus Ali Anyang. Emang kayak kampus ya Pak? Iya, soalnya ada beberapa bangunan pemerintah di situ, dari Baik. mulai perhubungan, Disperpusif. Deperpusif, Desperindak. Nah, terakhirnya itu yang paling pinggir itu Dinas LH Kota Pontianak. Baik, baik. Berarti kita sering ke sana nih ya, karena kan suka ada agenda nih Pak di Disperpusif. Iya. Kalau agak ke sebelah kanan dikit ya berarti ya? Iya, betul. Oke, betul. Dan ikhwafillah, tema kita pagi ini adalah apa Pak? Bersih tanpa plastik, begitu Pak? Baik, siap. Meresahkan apakah plastik ini Pak? Ya, jadi kalau bicara plastik ini memang bukan cuma Indonesia, Pontianak, dunia juga sudah darurat plastik saat ini. Darurat ya Pak? Ya, darurat plastik karena Baik. baru diketahui bahwa plastik ini mengandung bahan-bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita maupun lingkungan. Tapi tidak terasa ya Pak? Ya, betul. Sampai saat ini tidak terasa karena belum dirasakan. Aduh janganlah ya. Tapi hal kecil yang dikarenakan oleh plastik itu yang terlihat kita apa Pak? Tidak terurai begitu ya? Baik, kalau secara lingkungan yang Aha. jelas bahwa plastik ini tidak bisa terurai oleh alam ya. Itu Baik. kita memerlukan waktu sampai 100 tahunan baru bisa hancur. Nah, bagi kesehatan itu yang saat ini ditemukan oleh ahli-ahli kita termasuk BPOM gitu ya, BPOM itu. BPOM, Ya, bahwa itu plastik itu mengandung apa yang disebut dengan mikroplastik. Mikroplastik. Iya, dia tidak Iya. hancur tapi dia punya serpihan. Aduh. Nah, serpihan ini yang kalau jatuh ke alam dia lepas dari plastiknya. Aha. Kalau jatuh di badan air lebih parah lagi, dimakan oleh biota, Oke. biotanya dimakan oleh ikan, ikannya kita Dimakan. makan. Nah, ini dapat menimbulkan, kalau menurut penelitian teman-teman dari Untan ya, dari Universitas Tanjung Pura, itu dapat menyebabkan kanker, tumor, fertilitas dan sebagainya. Innalillahi. Baru ketahuan ya. Jauh kan Pak? Iya. Maksudnya perjalanan dari plastik ini jauh. Betul, betul. Oke, dan ternyata bahaya. Cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Karena tidak dirasakan langsung. Iya, makanya begini loh Pak. Makanya kalau misalkan kita belanja di minimarket atau supermarket sekarang ini sudah tidak menyediakan kantong plastik. Benar. Oke, begitu juga nanti kita jelang Idul Adha ini ya Pak ya. Betul. Nah, ini akan kita bicarakan nih Ikhwafillah. Sebelumnya nanti kita akan berbicara tentang plastik dan bahayanya dulu. Tetapi Pak, kita jeda dulu ya Pak ya. Siap. Boleh Pak ya? Baik, baik. Oke Ikhwafillah, jangan kemana-mana. Nanti kita akan balik lagi di Bincang Istimewa. Dan untuk Anda Ikhwafillah, saya sudah mengirimkan informasi terkait dengan siaran hari ini. Jadi silakan untuk Anda yang mau gabung bisa ke layanan WA. Pakai telepon saja, jangan video call ya, nggak akan diangkat. Jadi silahkan juga, ataupun mau chat singkat ya di layanan WA, silahkan di 0811 570 5758.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin Ikofila, bincang istimewa kembali lagi nih ya di 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda, dan masih bersama Pak Mul dari beliau ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Ikofila. Dan beliau Masya Allah sudah sedia hadir di sini, tentunya akan berbincang dan sharing serta curhat-curhat tentang plastik nih tentunya ya Pak ya. Siap Mbak Eri. Kita kan sebenarnya aware banget ya Pak sekarang nih sama plastik. Mungkin ada aturannya tertentu Pak, peraturan daerahnya bisa Bapak menceritakannya supaya Ikofila bisa juga paham nih Pak. Kenapa sih si plastik ini harus dikurangi? Baik, sebenarnya kalau bicara peraturan kita udah lengkap nih Mbak. Dari mulai peraturan pusat, dari pemerintah pusat dengan dikeluarnya PP nomor 97 tahun 2017 ya, itu tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Itu yang dari pusatnya. Nah, lalu ditindaklanjuti dengan di daerah, yaitu dengan dikeluarkannya Perda nomor 12 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Nah, diperkuat lagi dengan SE Wali Kota nomor 40 dengan Perwa nomor 6 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Oke. Nah, itu perwanya sudah ada. Nah, terakhir yang sudah kita laksanakan launchingnya itu dengan SE Wali Kota nomor 43 tahun 2024 tentang larangan menyediakan kantong plastik bagi pelaku usaha. Ini udah ada larangan sudah ya? Ada, dan kita sudah launching kemarin. Kita launching belum ke masyarakat tapi ke perangkat daerah dulu, pegawai dulu. Okay. Nah, itu di 30 September tahun 2024. Baru kita launching di tingkat masyarakat itu di tanggal 13 Oktober tahun 2024. Jadi sebenarnya ini bukan maunya pemerintah Kota Pontianak saja. Ini dari aturan dari pemerintah pusat. Dan kalau dipikir yang melaksanakan ini kita bukan orang yang pertama. Ada beberapa daerah yang udah mendahului kita, tapi kita masuk 5 besarnya gitu ya. Nah, itu yang udah melaksanakan itu Banjarmasin. Itu malah tahun 2016. Ya. Bogor itu tahun 2018. Lalu Denpasar itu tahun 2019. Jakarta tahun 2020. Baru diikuti oleh kita 1 Januari 2025. Nah, baru diikuti Singkawang kemarin. Singkawang ya? Juga sudah proklamir bahwa mereka pengurangan plastik. Jadi kita ini bukan juga pionir, tapi kalau katakan terlambat ya terlambat nih, karena ada yang dulu kita ya. Nah, tapi kita termasuk pionir yang masuk ke 10 besar yang sudah melaksanakan ini. Iya, pionir juga lah itu Pak, masuknya Pak ya, karena kan masih juga banyak daerah di luaran sana yang belum siap. Bahkan kota besar saja belum. Tadi Bapak belum ada menyampaikan kota-kota besar nih ya. Surabaya belum. Bandung juga belum. Belum ya. Karena saya ketika pulang kampung ke Bandung Pak, saya kan orang sana nih Pak ya. Jadi ke salah satu minimarket, saya bilang, loh kok masih pakai kantong plastik? Iya, karena ini masih di area ininya katanya dia ada Bandung 1, Bandung 2 gitu, Bandung berapa gitu kan ya. Nah, jadi di situ masih dibolehin, cuman kalau area kota itu sudah mulai dikurangi katanya seperti itu. Dan sudah dijual juga kayak tas-tas yang itulah gitu ya Pak. Gitu ya. Benar, yang kain-kain gitu kan Pak kan. Tapi sebegitu bahayanya ya berarti ya Pak terkait dengan si sampah plastik ini. Dan terkait dengan produksi plastiknya itu sendiri juga mungkin sudah ada warning juga mungkin ya Pak ya, karena adanya aturan terkait dengan plastik yang dikurangi otomatis kan sudah dari pabriknya dulu nih ya, begitu mungkin ya Pak ya. Tapi tidak ada hal yang negatif dari mereka atau seperti apa Pak? Tidak ada kontroversi mungkin? Baik, di tingkat pusat sebenarnya para produsen plastik ini sudah diarahkan, sudah mulai berganti untuk membuat tas ya yang sifatnya itu biodegradable, artinya mudah diolah dan hancur oleh alam. Udah ada arahan seperti itu. Kita lihat sekarang udah ada kantong-kantong yang sifatnya kertas. Jadi kalau lihat di film-film barat itu ya, kalau di negara Eropa itu kantongnya udah berupa kertas-kertas. Udah nggak ada plastik. Nggak ada plastik. Iya, benar. Nah, kita sekarang sudah melaksanakan, alhamdulillah Pontianak sudah berjalan. Nah, dari mulai 1 Januari 2025, alhamdulillah kita udah uji coba itu di retail dulu, retail swalayan dan sebagainya. Alhamdulillah 4 bulan ini kita lihat itu mereka mendukung sekali. Sampai saat ini setahu saya tidak ada retail, swalayan atau supermarket yang menyiapkan plastik lagi. Itu sudah berjalan efektif. Nah, kami tidak hanya bikin peraturan, kami tidak hanya launching, tapi kami monitoring di lapangan. Nah, kami bekerja sama dengan teman-teman kita FKH, Forum Komunitas Hijau, para penggiat lingkungan untuk memantau di lapangan ya, karena keterbatasan
anggota kami menggunakan anggota FKH dan mereka melapor ke kami kalau ada itu katakan retail yang masih menjual itu. Nah, kami akan temui dan kita minta mematuhi surat edaran wali kota tersebut. Alhamdulillah pada saat ini saya katakan seluruh retail sudah mematuhi. Alhamdulillah. Sebanyak 273 swalayan itu sudah mematuhi semua. Iya sih Pak, betul. Memang udah nggak ada kayaknya di sini. Jadi ini Ecovilla mungkin bukan hanya dialami oleh saya, tetapi anda Ecovilla yang memang suka ataupun dapat tugas untuk belanja, bawa sendiri. Itu dalam tas kita Pak. Udah bawa. Sudah ada goodie bag lah. Betul. Istilahnya kan goodie bag, terus ada lagi mungkin tas yang paper bag. Betul. Yang dari kertas gitu. Benar. Bahkan menurut saya lucu-lucu gitu kan. Sekarang udah banyak produk-produk itu dan lucu-lucu, cantik-cantik. Ya cantik-cantik, warnanya juga terserah kita mau pilih yang mana warnanya ya. Dan ternyata itu yang lebih baik ya Pak, lebih sehat juga untuk lingkungan, untuk kitanya juga sama gitu ya. Benar. Nah itu Ecovilla, pasti Anda juga sudah menyediakan kantong belanja. Tapi Pak yang belum nih kayaknya kalau kita pergi ke pasar-pasar tradisional. Baik. Itu gimana ya Pak ya? Jadi pada saat kami mau melaksanakan retail itu bilang kami sepakat Pak, tapi bagaimana dengan pasar tradisional? Karena menghasilkan plastik ini tidak hanya kami pasar modern. Bagaimana dengan pasar tradisional kan gitu? Betul. Nah jadi kita jawab waktu itu kita akan bekerjanya bertahap, tidak bisa simsalabim seperti itu dan kita harus sosialisasi gitu ya. Kita canangkan untuk pasar tradisional, kita katakan kepada si retail, insya Allah kami akan laksanakan. Kita tidak pilih bulu, kita tidak pilih kasih urusan penerapan peraturan ini. Semua akan kita laksanakan, cuma bertahap. Nah kami kemarin kasih waktu untuk retail 3 bulan, ternyata berjalan dengan baik. Nah setelah berjalan dengan baik, kami akan mulai mengarah kepada pasar tradisional. Insya Allah ya tanggal 14 Juni dicanangkan oleh Bapak Wali Kota, pasar tradisional juga kita akan melakukan gerakannya itu pasar tradisional minim plastik. Wah. Jadi kami tidak katakan tidak menggunakan sama sekali, tapi minim plastik. Mengurangi. Nah seperti gini, kita kalau kita belanja sayur, ya sayur ini kan barangnya dia tidak basah, betul. Ya, ini masuk kantong juga. Nah, jadi kami sekarang menggugah minim plastik itu bagaimana caranya? Ya kita menggugah ibu-ibu sekarang ya. Kalau misal belanja, kalau ibu-ibu kita zaman dulu itu kalau belanja bawa keranjang tuh. Iya benar. Nah sekarang kita gugah seperti itu lagi. Iya betul. Ya. Zaman saya kecil dulu ya, gitu Pak. Ibu-ibu kita ya kalau belanja bawa keranjang gitu ya. Iya, nah benar. kita akan mulai launching di tanggal 14 Juni Bapak Wali Kota yang akan launching. Dan kami pilih pasar tradisional itu pasar Kemuning. Pasar Kemuning. Ya pasar Kemuning kita akan laksanakan, kita sosialisasikan masyarakat jangan lagi atau pedagang jangan lagi menggunakan plastiknya, jangan menyiapkan plastiknya. Sebaliknya si konsumen juga bawa keranjang dari rumah. Di situ kami akan bagikan secara gratis. Wah saya datang Pak. Jam berapa Pak? Siap. Jam berapa Pak? Pagi? Bapak Wali Kota udah mencanangkan itu kok dapat di saat mereka berbelanja berarti sekitar jam 7-an. Jam 7 pagi. Oke, siap. 14 Juni Ecovilla. Ini sekalian kita sharing sama pendengar ya Pak. Silakan. Kita justru sangat bahagia diundang seperti ini di mana ini menjadi media kami untuk bersosialisasi bahwa untuk pasar tradisional kita lakukan gerakan yaitu pasar tradisional minim kantong plastik. Minim kantong plastik. Nih Mama ya tolong didengarkan. Mama yang sedang stay tune di 105.8 Mujahidin FM yang sedang mendengarkan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup nih sedang bercuap-cuap bersama saya ya. Tanggal 14 Juni 2025 dari DLH beserta Wali Kota ya. Oke, dari Pemkot langsung nih Ecovilla akan turun tuh kemana? Ke pasar Kemuning, sosialisasi terkait dengan minim kantong plastik. Gerakan pasar tradisional minim kantong plastik. Gerakan pasar tradisional minim kantong plastik. Benar. Dan dibagikan keranjang. Nah itu Pak, kayaknya tuh ujungnya tuh yang penting tuh ya. Jam berapa? Jamnya jam emak-emak belanja. Tunggu kan ya di situ ya gitu ya. Silakan ditunggu saja di sana Ecovilla. Insya Allah nanti akan bertemu dengan Pak Wali Kota di sana. Mungkin juga ada sedikit informasi dari beliau yang juga nanti disampaikan di sana ya Pak ya. Pokoknya gerakan pasar tradisional. Nah Pak, terkait dengan diminimalisir terkait dengan kantong plastik tadi Pak, kan biasanya kalau kita ada larangan ada toh ininya ya Pak ya.
solusinya. Baik. Solusi yang memang ditawarkan oleh DLH sendiri ini seperti apa, Pak? Apakah melibatkan para UMKM yang memang yang biasa menganyam apa segala macam itu dilibatkan atau bagaimana, Pak? Baik. Dari segi produsen plastik tadi saya katakan kami sudah mengundang mereka bagaimana mereka mulai berpikir bagaimana kantong mereka itu ramah lingkungan. Itu di tingkat produsen ya. Nah, lalu di tingkat konsumen kita meminta kepada emak-emak tadi kalau dapat udah tahu pengen belanja, ya bawa goodie bag dari rumah. Atau dia bisa menggunakan kantong plastik yang ada juga, boleh. Jadi boleh menggunakan kembali, tapi tidak menambah. Jadi Pak, saya enggak punya goodie bag di rumah gitu ya. Pakai lo yang ada gitu. Pakai yang ada gitu. Jadi tujuan kita ini mengurangi penggunaan plastik. Karena tadi plastik ini tadi sudah kita katakan kalau bagi kami DLH ini bermasalah sekali. Kenapa bermasalah? Karena kami waktu mereka buang di TPS kami harus pilah lagi. Jadi kita harus pilih antara organik sama organik itu. Anorganik ya. Ya kalau mereka ini kan termasuk kategori anorganik. Nah, kami terpaksa pilah barang ini. Nah, karena kalau tidak dipilah, berarti sampah yang berada di dalam plastik itu akan sukar membusuk juga. Iya, betul. Iya kan kalau dalam kantong gitu ya. Iya, ditali lagi. Ditali, diikat kerat lagi ya. Diikatnya itu kuat. sangat mengganggu daripada operasional kami. Paling tidak itu dari segi waktu kami butuh waktu lebih banyak dalam hal pengangkutannya. Nah, itu dari kitanya. Nah, dari sisi yang rumah tangga. Nah, karena tadi saya takutkan dia ini buang plastiknya itu di sembarang tempat, di tanah-tanah kosong, di badan air. Asal lempar aja gitu. Asal lempar saja. Nah, ini kan jadi masalah terhadap lingkungannya. Iya benar. Jadi untuk ibu-ibu tadi saya gugah mulai sekarang kita belanja bawalah keranjang. Ini dia beli sayur, satu ikat aja masuk kantong plastik. Ya ikat saja pakai karet masuk dalam keranjang apa sih? Iya. Saya katakan kalau plastik ini saya katakan itu 100% pasti jadi limbah. Pasti jadi sampah. Benar. Ya. Iya. Nah, jadi kalau ini berhasil kami butuh dukungan masyarakat. Menurut perhitungan kami, hitung-hitungan estimasi kami, dari 273 retail itu terlaksana dengan baik, kita bisa mengurangi produksi plastik kita itu 582,947 kilogram per hari. Itu retail, 273 retail. Itu dapat mengurangi 582 kilo. Bayangkan. Nah, bagaimana dengan pasar rakyat? Nah, itu lebih banyak lagi itu. Nah, pasar rakyat ini kita lihat ada 8 pasar rakyat milik pemerintah dan ada 6 pasar rakyat milik swasta. Nah, ini kalau ini dapat terlaksana, kami bisa mengurangi sampah plastiknya 199 kilogram per hari. Per hari ya, Pak? Per hari. Wah. Nah, jadi kalau ini dapat kita kurangi, ya tadi mengurangi beban kami dalam angkutan. Betul. Nah juga tadi mengurangi beban terhadap pencemaran lingkungan. Terbayang, satu plastik itu kan hanya berapa saja? Ini sampai ratusan kilo. Ini ratusan kilo. Ini bicara satu kota, Mbak. Iya. Nah sampah kita di Pontianak ini 411 ton per hari. Per hari? Per hari 411 ton, bayangin. Waduh. Jadi kalau ada lihat kita lihat tempat sampah di depan rumah kita itu baru sebagian kecilnya. Belum seberapanya. Padahal udah banyak, Pak. Udah banyak itu kadang sampah di rumah itu ya per hari Per hari 411 ton. Nah, tadi kalau kita bisa kurang di tingkat retail udah setengah ton, 582 kilo. Ya, ditambah lagi dengan pasar rakyat kalau ini berhasil 199 kilo. Bayangin. Itu perkiraan yang sudah dihitung. Estimasi kita berdasarkan estimasi kami pengunjung pasar dan banyaknya pedagang. Ya, data yang sudah ada ya, Pak. Iya, data yang sudah ada. Wow, banyak. Ayo Ecofil-lah ya. Kurangi sampah penggunaan plastik. Ya. Kalau mau lagi lebih ekstrim nggak usah ada. Nggak usah kalau dapat. Ya. Betul. Cuman Pak, gimana ya Pak? Kalau misalkan saya nih belanja nih ke pasar, terus beli ikan yang basah-basahan, itu gimana Pak? Nah, makanya judulnya tadi gerakan pasar rakyat minim kantong plastik. Kami tidak mengatakan tidak sama sekali. Ada bahan-bahan tertentu ya, barang dagangan tertentu yang mungkin masih memerlukan itu karena kita belum ada penggantinya. Ya, contoh tadi dikatakan ikan, daging, udang, macam-macam basah gitulah. Itu masih kita perkenankan. Masih kita. Nah, tapi kok di barat saya katakan tadi mereka udah pakai kantong kertas semua. Walau yang basah itu. Oh iya. Ya kan? Dan kita lihat film-film itu tidak ada mereka sekarang sih tidak ada, Pak. Tidak ada sekarang nih. Jadi gerakannya minim penggunaan kantong plastik, bukan tidak sama sekali. Jadi masih kita perkenankan untuk mata dagangan yang sifatnya basah tadi. Ya.
Mama siap-siap. Saya ingetin terus nih tanggal 14 Juni karena saya mama juga ya. Jadi saya udah mau siap-siap nih. Oke, baiklah. Pak, kita jeda kembali ya Pak. Boleh Pak ya? Siap. Bapak silahkan untuk minum dulu aja gitu ya Kak Vila, karena seru nih pembahasan kita kali ini. Oke, kita lanjut lagi Kak Vila, dan tentu saja kami mengundang Anda yang ingin beratensi ya di 0811 570 5758. Silahkan ditanya apapun tentang plastik-plastikan ya sama Pak Mul Kak Vila. Oke, dan tetap di Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim Iko Villa. Selamat datang untuk Anda Iko Villa yang baru saja stay tune ya di 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Masih bersama Pak Mul dan juga saya Utiari di sini Iko Villa. Kita membahas tentang bersih. Apa Pak tadi Pak? Bersih tanpa plastik ya Pak ya. Untuk lingkungan. Dan Iko Villa dan juga Pak Mul nih. Saya ingin bertanya nih Pak, mohon izin ya Pak ya. Terkait dengan plastik ini Pak. Dulu itu kita ada sedikit inilah info lah Pak. Kalau misalkan dapat hewan kurban katanya atau apa daging-dagingan dan segala macam, kalau baru dapat tuh jangan dicuci dulu, tapi harus masuk kulkas. Tapi kan dalam bentukan dibungkus plastik gitu Pak. Gimana tuh Pak urgensinya Pak? Baik, nah ini yang menarik pertanyaannya. Jadi ini informasi yang keliru ya. Nah kami juga ini dapat informasi dari teman-teman peneliti dari BP POM ya. Nah itu, jadi kalau kita belanja apapun, apalagi ini tadi saya dengar tuh hewan kurban ya, daging ya. Nah begitu kita bawa dalam kantong plastik, itu pada saat sampai di rumah itu harus segera dikeluarkan dari kantong plastik. Biasanya kan kita datang itu pulang, kita masukkan saja di kulkas tuh, ya kan? Dimasukkan kulkas. Sama-sama plastiknya. Nah ini karena kita udah tahu dari sekarang ada penelitian seperti itu. Nah pisahkan dulu ya antara daging itu dengan plastiknya. Nah nanti dagingnya kita masukkan baskom kecil atau apa wadah yang kedap air, barulah kita taruh dalam freezer. Jangan sama-sama kantongnya, karena kalau dalam kantongnya terjadi serpihan tadi, nah ini akan melekat langsung di dalam dagingnya itu. Nah dan dia ini ingat, dia ini mikroplastik, bukan barang hidup yang kasat mata dan tidak kasat mata dia. Nah jadi barang ini harus kita bersihkan, kita cuci, masukkan dalam wadah sendiri, baru masuk di freezer. Jangan sama-sama plastiknya dimasukkan, karena plastik itu akan mengeluarkan mikroplastik. Dan menurut temuan dari teman-teman BP POM ya itu ditemukan adanya serat plastik yang di dalam daging kurban. Aduh. Jadi ketika kita menggunakan plastik ya, ini karena kita mau menjelang Idul Adha ya Pak ya, Lebaran Haji nih, Idul Kurban. Jadi Iko Villa ini walaupun ikan, ayam ataupun daging ini apa ya, yang tiga itulah. Kalau pakai kantong plastik ya, ada serpihan plastik yang tidak terlihat oleh mata langsung nih. Ukurannya kecil sekali, mikro. Sangat kecil dan kelihatannya kalau pakai mikroskop. Dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, Iko Villa, saya aja tercengang ya Iko Villa ya, karena ternyata apa yang kita dapati info tersebut itu salah ya Pak. Jadi kita bisa menukar tempatnya pakai wadah yang kan sekarang tuh udah banyak ya wadah-wadah yang bening ataupun juga kayak wadah-wadah plastik yang baskom ya, yang baskom gitu yang kedap air lah. Yang kedap air. Pokoknya yang bukan plastik kresek. Iya betul. Ya bukan kresek belanjaan gitu, nggak boleh Iko Villa masuk. Apalagi katanya nggak dicuci dulu ya, itu saya bingung juga sih ya terkait hal itu. Dan ternyata tadi info dari Bapak itu bahaya karena ada serpihan-serpihan plastik yang bisa menempel dan tidak terlihat oleh mata. Benar. Begitu Pak? Betul Bu. Ya, dan itu bisa menyebabkan kanker ya Pak? Kanker, tumor yang menurut penelitian sementara teman-teman ya, itu tumor, kanker, nah malah yang sekarang itu yang ditemukan tuh fertilitas, mandul. Iya, fertilitas, unfertilitas. Fertilitas, mandul dia.
Oh, bisa juga ya Pak menyebabkan penyebabnya itu. dari Yang situ yang ya? baru diketahui sekarang ya. Itu silakan lihat di jurnal-jurnal dokter itu udah muncul. Waduh, Ya. nah Ecovilla, tolonglah ya. Kalau nggak bisa sama sekali menghilangkan, minimal kurangin. Kurangnya. Tolong dikurangi untuk sampah tersebut. Oke Pak, ngeri ya pokoknya ya terkait dengan kresek tadi tuh ya, sampah plastik untuk kresek. Pak, kita berbicara karena ini sudah mendekati Hari Raya Idul Adha. Ya. Mungkin ada sedikit info yang saya terima juga dari Yayasan Mujahidin, kan kita juga ada beberapa panitia kurban nih Pak ya. Baik. Dan kami sudah berikan informasi juga dan dapat himbauan juga dari DLH terkait nggak boleh nih pakai kresek lagi untuk daging kurban. Itu betul ya Pak ya dari DLH Pak? Benar, benar. Ada surat edaran kita. Ada surat edarannya juga Ecovilla. Nah mungkin dari Pak Mul bisa menginformasikan juga kepada Ecovilla terkait hal tersebut. Nanti penggunaannya pakai apa dan solusinya seperti apa? Silahkan Pak. Baik, untuk gerakan ini sebenarnya dari pusat juga sudah melaksanakan ini. Ya sudah ada juga himbauan-himbauan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dari Kota Pontianak Bapak Wali Kota langsung respon ya. Itu dengan mengeluarkan SE Wali Kota, Surat Edaran Wali Kota nomor 30 tahun 2025 tentang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tanpa kantong plastik. Ya, itu yang kami sebarkan kepada seluruh panitia penyembelihan hewan kurban dan juga masjid-masjid. Nah, kami sudah mensosialisasikan paling tidak ada 100 panitia kurban dan 50 masjid. Nah, kita ada sosialisasikan di Kota Pontianak. Ya? Nah, tolong untuk hewan kurban tidak lagi menggunakan kantong plastik, dan kami juga membagikan secara gratis juga besek ya. Cuma tidak bisa banyak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita ada bagikan besek untuk pengganti kantong plastik tadi. Nah, dan kita himbau juga kalau yang besek ini kan terbatas juga. Nah, bolehlah sekarang kita menggunakan mungkin yang paling mudah kita peroleh itu daun pisang. Nah, daun pisang kita bungkus seperti itu. Nah, nanti pada saat si penerima zakat tadi itu, penerima kurban tadi, ya dia bisa bawa dengan menggunakan wadah sendiri. Nah, kita himbau juga mereka yang itu datang tuh bawa wadah sendiri lah, seperti baskom kecil dan sebagainya, supaya mengurangi tadi penggunaan kantong plastik tadi. Iya. Ini kan masa transisi berarti perpindahan ya Pak, dan pastinya akan adalah bentrokan-bentrokan yang bisa kita duga sih sebenarnya. Sebenarnya kami udah punya usaha juga sama teman-teman dari FKH, saya katakan pegiat lingkungan. Bagaimana kalau kita ganti besek, kan itu susah juga tuh, dan harganya cukup lumayan tuh. Bagaimana kalau kita buat dari anyaman daun kelapa? Nah, jadi kita kemarin udah punya ide. Kita mungkin yang paling dekat dengan kita sini ya Sungai Rengas, Bunggur gitu ya. Pengrajin-pengrajin itu kita buat besek dari daun kelapa itu. Wah, keren. Nah, jadi dapat juga memberikan penghasilan buat mereka, dan langsung kita beli itu. Dan harganya jauh lebih murah kalau kita menggunakan besek yang dari bambu itu. Nah, kedepannya kami seperti itu rencana kedepannya, supaya harganya cukup terjangkau ya, dan bisa kita produksi massal dan dapat menambah penghasilan daripada masyarakat warga kita yang berada di pinggiran tanah yang Bunggur dan sebagainya itu. UMKM lah Pak. Iya gitu, ada rencana kami seperti itu. Oke, dan kalau dilihat prospeknya juga UMKM ini jadi bisa berkembang. Benar. Kami akan melatih ya UMKM tadi, terutama yang tadi teman-teman kita dari daerah yang penghasil daun kelapa ya, daun nipah itu. Iya kan banyak banget di sana Pak ya. Banyak. Tinggal kita anu aja, dan kita pastikan kita beli untuk kegiatan Idul Adha ini. Ya, Masya Allah. Tuh Ecovilla, silahkan ya. Yang mungkin Anda seorang pengrajin kria tersebut tuh ya, sudah boleh sekarang Pak. Gini pertanyaannya nih, kalau misalkan ada nih, saya pengrajin nih, saya boleh nggak sih Pak ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah? Ini daftarnya kemana? Mungkin gitu Pak. Baik, karena barang ini baru mau kami inisiasi, boleh sekarang mendaftar kepada kami langsung di kantor kami, atau lewat e-lapor itu kan kita ada e-lapor atau Instagram milik kita itu DLH itu. Nah, masuk di situ nanti kami akan undang. Nah, kita akan latih dulu. Kita akan latih pengrajin-pengrajin ini untuk saat-saat tertentu seperti ini ya. Tidak hanya di posisi hewan kurban, pada saat Raya Idul Fitri juga itu menggunakan daging sangat banyak sekali itu. Nah, jadi kita akan salurkan hasil karya mereka itu.
Nah, kami akan didik dulu cara membuatnya, sehatnya seperti apa dan sebagainya. Bentuknya juga kita ciptakan agak lumayan indah dan sebagainya, ikonik gitu. Ya, supaya nanti orang bawanya pun ya dengan bangganya bawa ya. Kita gitu kalau bawa yang tempat basic itu kan dengan bangganya kita bawa ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau dengan daun nipah dan sebagainya itu kita buat dengan yang bentuknya agak ikonik, mudah-mudahan itu bisa menarik juga, bisa menarik, dapat digunakan oleh teman-teman UMKM kita. Iya, dan keren, itu merupakan sebuah kreativitas. Iya. Jadi bentuknya nggak usah yang kayak mangkokan gitu terus, iya, kan? kayak itu bulat gitu kan, segitiga, itu kan keren ya Pak ya. Benar. Wah, keren nih. Dan kalau dari bambu itu warnanya kan ada ciri khas. Iya, putih dan putih. Dan kalau banyak kan tuh kan daerah Jawa Pak, Jawa Barat Pak ya. Datang dari sana, Cianjur apa Tasik gitu betul. Pak ya. Kita sama kota potnya setahu saya masih beli dari luar. Oh gitu. Nah, mudah-mudahan kalau ini bisa kita latih, kan sungai pohon nipah banyak. Ya. Nah, kita akan latih kenapa enggak daun nipah saja? Betul. Yang lokal lah. Yang lokal ya. Gitu. Dari kita untuk kita gitu kan. Jadi kreativitasnya tersalurkan dan kami gagas mulai sekarang itu tadi mau bergabung silakan mendaftar kepada kami akan nanti data, kita akan adakan pelatihan dulu cara membuat dan sebagainya, cara menganyam dan sebagainya. Pada saat-saat tertentu akan kita panggil mereka untuk mereka produksi dan langsung kita beli. Wah, keren, mantap. Oke, silahkan bergabung saja Ecovilla. Anda selaku pengrajin tadi ya, boleh ikut untuk ngelihat di Instagramnya DLH, Instagram resminya Pak ya. Iya, betul. Atau silakan langsung datang saja ya Pak, ke kantornya juga boleh. Aplikasi juga boleh, Elapor kita itu kami akan langsung lihat. Ya, tulisannya Elapor Ecovilla. Wah, ini mantap nih, selain Anda mendapatkan ilmu gimana cara nganyamnya supaya bisa mendapatkan kreativitas inovasi dalam bentuk-bentuk yang berbeda tentunya ya. Dan Anda juga bisa ada kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Iya, benar. Iya, karena unik Pak. Iya, betul. Dan ini kayaknya bakalan booming nih Ecovilla. Iya, siap. Kenapa? Karena kantong plastiknya sudah kita tekan untuk tidak ada produksi lagi, mungkin seperti itu ya Pak. Benar. Karena dilihat dari serpihan-serpihannya yang bisa menimbulkan penyakit yang luar biasa dahsyat, itu seram penyakitnya. Ya, dan sekali lagi Ecovilla, untuk Anda yang ingin bergabung ya, silahkan juga bisa daftar atau enggak silaturahim saja ke kantor DLH atau bisa lewat Elapor. Dan media sosial Instagramnya juga boleh. Ada adminnya ya Pak ya? Ada admin itu balas-balasin ya. Kami kalau Elapor itu Mbak ya, kalau masuk saya jamin 1 kali 24 jam langsung kita tindak lanjuti. Nah, iya. Oke, tuh langsung ya. Nanti juga akan ada pelatihan kreatif dalam pembuatan besek tersebut. Ini beseknya besek lokal. Benar. Ya, masa kita ngambil dari Jawa ya? Kita harus punya brand lokal sendiri untuk besek tersebut karena ini jangka panjang insya Allah. Benar. Ya Pak ya. Dan bukan untuk hanya untuk daging nanti saja, mungkin ada acara seperti event-event ekonomi kreatif juga mereka bisa menghadirkan inovasi-inovasi dari apa yang mereka buat dan mereka pelajari dari DLH. Benar. Karena nanti akan dilatih ya Pak ya. Bagaimana cara membuatnya dan segala. Berarti di DLH ada orang-orang kreatif nih Pak ya. Harus seperti itu karena kita pengen ini itu tidak hanya bentuknya segi empat, jadi sifatnya menarik lah gitu ya. Iya, bisa mengundang animo masyarakat untuk bisa membeli. Bahkan mungkin itu saja tas yang kalau sekarang tuh kan goodie bag itu kan sekarang cantik-cantik gitu. Ada bentuknya mawar. Kalau kita buka gitu ya. Ada bentuknya strawberry yang kalau misal dimasukkan jadi strawberry, dibuka tasnya besar. Iya, betul. Nah, seperti itu. Itu juga lokal kita punya, Pak ya. Dan jadi ini juga jadi penghasilan juga, ya karena orang beli itu kan suka lihatnya kan. Iya, benar, Pak. Dan ini dipakai berulang-ulang tuh. Iya, benar. Waduh. Keren banget nih. Oke. Dan Pak, terkait besek ini sendiri tadi Bapak kan bilang ada bantuan besek juga gitu Pak ya. Kepada panitia hewan kurban. Iya, kepada panitia hewan kurban. Itu seluruh sekota Pontianak atau tertentu saja Pak untuk bantuan beseknya? Yang kami hubungkan tadi sudah saya katakan 100 orang 100 panitia dengan 50 masjid tadi yang udah kita data ini dan insyaallah kita akan bagikan. Cuma kami juga akan keterbatasan juga masalah jumlahnya. Makanya kami kemarin mengundang ya para CSR kita. Nah, CSR kita apabila ingin berpartisipasi kami sangat terbuka ya. Termasuk tadi yang bagi keranjang tadi.
Nah, kami mengundang CSR apabila misal ada satu perusahaan baik BUMN, BUMD atau perusahaan apapun yang pengen berbagi keranjang tadi, mungkin bisa dibentuk dengan sangat bagus. Nah, kita perbolehkan dia pasang dia punya logo. Ya kan bisa jadi suatu cara untuk mempromosikan kegiatan usaha mereka. Betul. Nah, kami ngundang mereka. Produknya. Iya. Ini misalnya ada satu produk dari perusahaan ini, orang lihat. Iya, Dan barang ini kan akan ada sepanjang hari gitu. Iya. Dibawa ke pasar oleh ibu-ibu gitu ya. Benar dilihat juga. Orang, ini kan sarana promosi yang cukup baik. Betul. Nah, inilah mindset ya Pak ya. Iya. Ketika kita memang ada sesuatu hal yang harus istilahnya kayak diminimalisir, ternyata Allah berikan mindset yang berbeda, malah lebih ini ya Pak, kedepannya lebih bisa memberikan peluang untuk mereka produk-produk yang retail tadi saya katakan dia jual kantong tadi itu dia kasih dia punya logo, paling tidak itu sponsor bergerak itu. Betul. Iya kan? Setuju Pak. Setuju. Itu udah iklan. Kalau iklan ke TV mahal, iklan ke radio aja. Dan itu merupakan sebuah publikasi. Benar. Secara tidak langsung. Betul kata Bapak. Benar. Iklan berjalan itu Pak ya. Secara yang tidak sekarang langsung. ini kalau berhubungan dengan sampah, saya ingin katakan bahwa itu gratis. Ya, betul. Nah, yang sifatnya sampah ya. Iya. Nah, seperti itu. Baik. Dan layanan masyarakat juga, iklan layanan masyarakat juga tuh Ecovilla. Wah, keren banget nih. Dan kedepannya juga sudah ada rencana-rencana kegiatan terkait dengan kreativitas kita. Siap. Bukan hanya ngomongin tentang sampah aja. Jadi kedepannya tuh panjang. Saya mikirnya panjang karena saya suka banget Pak kalau udah ngomongin ekonomi kreatif nih Pak ya. Langsung serat jauh gitu Ecovilla. Pandangan kita ke depan. Nah Pak, mungkin kita ini enggak terasa Pak ya waktunya. Baik. Saking serunya acara ini hari ini Ecovilla, temanya juga sangat menarik karena ini realita banget ya Pak ya, relate dengan kenyataan kita sekarang bahwa memang meminimalisir, mengurangi itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita, terutama juga untuk keluarga yang kita sayangi Pak ya. Kita tentunya tidak mau keluarga kita jadi ada penyakit tersebut gitu, dan lebih umum lagi untuk masyarakat yang ada di Kota Pontianak lah khususnya. Padahal Indonesia juga sudah, bahkan luar negeri sudah tidak menggunakan lagi ya. Tetapi inilah pentingnya kita dalam mengelola mindset. Jadi hal yang dilarang itu jangan dulu kita menilainya negatif. Jadi ada beberapa sisi di mana kita juga bisa berpikir yang positif. Dan di penghujung ini mungkin dari Pak Mul ya bisa memberikan closing statement atau enggak ajakan untuk Ecovilla atau untuk pendengar juga pemirsa yang nonton di layanan YouTube kita, mungkin Pak silahkan. Baik, secara umum saya ingin mengatakan kepada masyarakat ya, kita harus mengubah paradigma yang mengatakan bahwa sampah itu urusan pemerintah. Okay. Nah, ini kita ubah bahwa saya ingin mengatakan bahwa urusan sampah ini merupakan urusan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sehebat apapun pemerintah, apabila tidak ada partisipasi masyarakat di situ, tentu tidak optimal. Betul. Nah, terkait masalah plastik, kita sudah tahu sekarang masalahnya. Plastik kalau buat kami DLH itu sangat menghambat pekerjaan kami dalam hal mengkolek sampah, memilah sampah dan mengolah sampahnya. Ya, tapi di balik itu di tingkat masyarakat. Ya, nah, ada bahaya-bahaya yang mengintai, ya, yang harus dipahami masyarakat dan harus ditangani secara bijaksana. Ya. Nah, seperti tadi saya katakan, mulailah kita mengurangi penggunaan sampah plastik, kantong plastik, mulai mengurangi. Kalau bisa ditiadakan, ya, cuman saya yakin untuk tiadakan itu masih belum siap kita. Bertahap ya Pak? Ya, bertahap saja. Nah, kita kurangi dengan jalan tadi itu yang simpel-simpel saja. Kita kalau udah tahu mau belanja, bawa goodie bag dari rumah. Iya, ya, kan niatnya mau belanja ya? Iya kan, udah niat belanja kan. Nah, terus kalau ke pasar ibu-ibu, ya bawa keranjang lah, gitu ya. Nah, si produsen itu juga, penjual juga, jangan lagi nyiapkan plastik, gitu ibu, mana keranjang ibu, masukin gitu ya. Iya benar. Nah, jadi saya ingin jelaskan di sini, tadi udah kita sampaikan bahwa ada bahaya yang mengancam dengan adanya plastik yang kita sebut dengan mikroplastik yang tidak kasat mata, yang apabila kita terpapar, ini penyakitnya sudah jelas, tumor,
ya kanker, fertilitas dan sebagainya. Kita tidak tahu ada penyakit apa lagi yang belum kita temukan. Itu baru yang ditemukan saja. Nah, jadi kita harus jaga juga kesehatan kita ya. Nah, tadi udah dikatakan kalau misal kita belanja ada kantong plastik, jangan langsung masuk di freezer. Ya, keluarkan dulu plastiknya, cuci dulu bahan makanannya, baru masuk freezer. Ya, kalau harus menggunakan wadah, ya menggunakanlah wadah yang tidak sifatnya kresek. Ya, baskom plastik itu bisa kita gunakan. Nah, karena sangat berbahaya apabila di dalam kadar udara dia berbaur dengan udara di dalam itu, serpihan plastiknya nempel di bahan makanan kita makan. Memang tidak kita rasakan saat itu. Tapi ingat, barang ini bahayanya yang sudah kita ketahui mengancam sudah ada seperti itu. Ayo kita sama-sama ya, ini harus kerjasama kita bersama ya. Kurangilah penggunaan sampah plastik kalau dapat ditiadakan ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal cikal bakal kita menuju masyarakat yang sehat madani itu. Makasih. Iya betul. Dan tambah sedikit boleh ya Pak ya? Tanggal 14. Tanggal 14 kami mengundang masyarakat, kalau memang sempat ya bolehlah kita hadir di pencanangan Bapak Wali Kota ya, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Itu kita sebut puncak Hari Lingkungan Hidup. Sebenarnya Hari Lingkungan Hidup ini 5 Juni. 5 Juni. Tapi ada beberapa rangkaian acara kita. Nah, puncak acaranya yaitu kita gerakan tadi itu pasar tradisional minim kantong plastik. Itu dicanangkan oleh Bapak Wali Kota dan kami harap masyarakat bisa mengetahui dan kok dapat bisa hadir pada hari tersebut. Makasih. Iya, sekaligus mungkin ini juga undangan terbuka ya untuk emak-emak yang ke pasar, bapak-bapak yang ke pasar, silahkan bisa kunjungi Pasar Kemuning sebagai simbolis pasar yang lain ya Pak ya. Simbolisnya di Pasar Kemuning, silahkan gerakan pasar tradisional tadi yang Bapak sampaikan. Insya Allah Pak Wali Kota juga turut hadir. Dan jangan lupa bawa keranjang dari rumah kalau nak belanja ya. Oke. Dan terima kasih Pak Mul sudah hadir di sini. Mbak Eri. Makasih banyak informasinya bagus banget. Iya, pendengar ya Pak ya. Pendengar ya. Iya. Dan informasinya sangat bermanfaat. Saya juga sangat jadi bersemangat, berapi-api ya Pak. Terkait hal plastik ini, Qafila harus lebih aware lagi, harus lebih memperhatikan ke depannya itu akan menjadi apa sih si plastik ini, apalagi serpihan-serpihan yang tidak terlihat seperti itu ya Pak, yang sangat membahayakan. Dan terima kasih juga untuk Qafila, pendengar dan juga pemirsa yang sudah sedia dan sudah setia bersama kami media dakwah Anda. Dan mohon maaf dari saya, mungkin banyak sekali yang kurang enak didengar nih ya, minta maaf, saya hanya manusia biasa. Dan akhir kata kita sama-sama melafazkan hamdalah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.